Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai ceramah dari Habib Ba'alawi ini yang membuat kita emosi ya teman-teman. Jadi Habib Ba'alawi ini mengatakan bahwasanya Wali Songo itu dari Hadramaut dan keturunan Ba'alawi. Ini jelas-jelas adalah ngawur teman-teman. Kemungkinan Habib tersebut itu sudah mulai linglung. Dan ini sudah dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya nasab Wali Songo ataupun Wali Songo ini bukan dari Ba'alawi. Tapi mereka ini ingin merubah sejarah Indonesia teman-teman. Jadi mereka itu ingin merubah sejarah Wali Songo itu dari Ba'alawi dan warga Nusantara ini agar tunduk yaitu kepada Habib Ba'alawi yang katanya penyebaran agama Islam ini disebarkan oleh para Habib Ba'alawi. Itu jelas adalah dusta teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, video ini memang membuat kita emosi dan geram ketika mereka itu berani-beraninya merubah sejarah. Dan hasil tes DNA yaitu dari keturunan Wali Songo menunjukkan bahwa mereka itu bukan dari Habib Ba'alawi, melainkan mereka itu adalah dari keturunan Rasulullah SAW, yaitu bukan dari Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu hologramnya adalah G, berbeda dengan keturunan Wali Songo adalah J1. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Mengalami disharmoni sekarang ini, disharmoni sosial. Bisa-bisa nanti seperti tidak mustahil seperti Ambon yang bunuh-bunuhan itu antar agama, karena yang dimunculkan ini sara, kebencian antar suku ya. Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Kalau masih bicara pribumi, tidak perlu lagi NKRI. Para perintis bangsa ini sudah melebur semua, itu nggak ada. Itu istilahnya Belanda, terjemahan dari inlander untuk memisahkan orang-orang lokal itu dengan penjajah. Buat garis gitu. Sekarang kalau ini pribumi dimunculkan, problem siapa yang pribumi di Indonesia ini? Coba siapa yang ngaku pribumi? Jawa akan protes orang-orang Sumatera. Loh kok enak kamu yang Jawa mau jadi pribumi? Enggak kah? Pisah saja Sumatera sendiri. Sumatera sendiri problem. Sumatera itu ada orang Aceh yang tidak sama adat istiadat bahkan agamanya dengan orang Batak misalnya. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada ini sudah beda-beda lagi. Kok bicara sekarang ini bicara pribumi, tidak ada itu bicara pribumi. Belum lagi kita bicara ke Makassar. Makassar loh, kok enak banget nih Sumatera sama Jawa bilang pribumi. Kami ini juga pribumi. Ya kalau gitu bikin pribumi sendiri-sendiri. Belum lagi kita bicara Papua. Orang yang warna kulitnya beda, rambutnya beda, makanannya beda, kita makan nasi sana makan sagu, adatnya beda, agamanya beda, semuanya beda seperti orang di alam lain. Apa mau kita masukkan pribumi hanya karena ulama Yaman datang ke Indonesia? Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Karena apa? Kalau saya mengerti ya, saya sudah kenyang dengan ini, saya mengerti bahwa tujuannya bukan Ba'alawi, tapi tujuannya tidak mau nyebut habaib, nyebut Ba'alawi sekarang ini ya. Itu yang membawa agama Islam di Indonesia. Adik-adik mesti ngerti itu. Wali Songo apa itu ya, itu keturunan Ba'alawi dari jalur Ba'alawinya mau dakwah ke Indonesia itu lewat India, lalu berdakwah di sini, makanya kelihatannya seperti tidak seperti langsung yang dari Hadramut ke sini. Ya, ini ada mahasiswa saya ahli filologi itu ahli manuskrip.
Kemarin ini diundang, dibiayai sama Qatar untuk meneliti manuskrip-manuskrip yang dibeli oleh pemerintahan Qatar. Qatar kan kaya sekarang. Jangankan manuskrip ya. Sepak bola dunia juga diundang di negeri yang kecil itu. Jadi uangnya banyak. Diundang, namanya Fathur Rahman. Dia ahli, sekarang S3 dia. Dia ahli manuskrip, ahli filologi. Diundang di Qatar dalam seminar di sana, diundang 1 bulan lebih, hampir 40 hari, dibiayai penuh pemerintahan sana. Itu ditemukan kalau Cina itu ada jalur sutra perdagangan, kalau VOC itu ada jalur perdagangan VOC, tapi ada sekarang itu jalur rempah. Mengapa duat ilallah, dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Ba'alawi. Di Sumatera ada Barus, ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Ba'alawi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa oleh dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garamatan, dai Papua itu. Itu bekas-bekas jejak-jejak dakwanya Habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Sulawesi Selatan, Al Khairat, guru tua yang punya 480 Al-Dufri itu, yang punya 480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu? Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate, itu Ba'alawi semua. Inilah hari-hari di mana kita berada sekarang. Fitnah itu diadu domba, Ba'alawi dengan kiai, kiai dengan kak kiai, Ba'alawi dengan Ba'alawi dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti sekarang ini yang kita lihat, zaman fitnah seperti sekarang. Ini sekarang kalau saya lihat, saya ini dulu jurnalis ya di Tempo ya, jadi paham betul tentang ilmu komunikasi dan jurnalisme itu. Saya memang nggak lama di Tempo itu, cuma 11 tahun. Ya betul, 11 tahun. Saya angkatannya Dahlan Iskan yang pernah jadi menteri BUMN itu, dari Surabaya dulu. Jadi saya mengerti masalah ini. Sekarang itu ada kebenaran baru dengan tanda petik. Itu mengadopsi kebenaran baru itu dari penasehat militernya Nazi, Hitler. Dia punya penasehat namanya Goebbels. Goebbels itu mampu memenangkan peperangan Nazi itu bukan karena senjatanya hebat atau banyak, karena Goebbels ini punya otak yang licik dan tulas dan faktual. Fakta seperti itu tidak dimunculkan, yang akan menang adalah dusta yang disusun menjadi kebenaran baru. Oleh karena itulah maka Qatar itu berkepentingan untuk melakukan penelitian, ada jalur rempah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau saya dengar ya, yang berucap ini adalah Habib ini dah mulai pikun ya, teman-teman. Ini mengatakan bahwasanya Wali Songo ini dari keturunan Ba'alawi. Itu bohong, teman-teman. Sama saja ya, mereka itu ingin merungkatkan yaitu nasab Wali Songo, yang dimana Wali Songo ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Kalau Ba'alawi tidak, teman-teman. Nih, jangan mudah tertipu dengan omongan mereka. Mereka itu sejak dari dulu mereka itu bekerja sama yaitu dengan Belanda. Seperti siapa, teman-teman? Utsman bin Yahya. Itu adalah leluhur mereka. Utsman bin Yahya ini diangkat menjadi mufti Belanda dan memberikan fatwa-fatwa yang berseberangan dengan ulama-ulama pribumi. Jadi Utsman bin Yahya ini pernah mengatakan di dalam fatwanya bahwasanya dilarang untuk memberontak pemerintah Belanda. Padahal ulama-ulama kita pribumi ini menyatakan yaitu untuk melawan penjajah Belanda, untuk mengusir. Lah ini leluhur mereka ini, Utsman bin Yahya malah membela Belanda. Diangkat menjadi mufti lagi, dapat medali lagi, teman-teman. Jelas-jelas mereka itu adalah pembohong. Ini malah ingin membelokkan sejarah bahwasanya Wali Songo ini adalah keturunan Ba'alawi. Itu bohong, dusta. Dan ini pernah yaitu dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai muslimin jangan mudah didoktrin, ditipu
oleh golongan-golongan ini, teman-teman. Lawang mereka saja, teman-teman, ketika berceramah, mereka itu mengklaim bahwasanya Indonesia ini merdeka berkat Habib, katanya, teman-teman. Indonesia ini merdeka yaitu atas para Habib yang memperjuangkan. Ini dari mana, teman-teman? Bahkan pahlawan Diponegoro juga dibaklawikan. Bahkan Imam Bonjol juga dibaklawikan. Semua dibaklawikan. Tapi ketika yang seperti PKI, ya, di NID, mereka tidak mengklaim. Kalau PKI dari golongan mereka tidak diklaim, teman-teman. Tapi kalau ya pahlawan-pahlawan kita ini diklaim, dibaklawikan. Dan katanya, teman-teman, ya, Indonesia ini berdiri atas berkat Habib. Itu semua bohong, teman-teman. Para ulama kita, para santri-santri yang dahulu berperang, itulah ya pahlawan-pahlawan pribumi. Jadi teman-teman ya, mereka ini, para Habib ini ingin menghapuskan yang namanya pribumi. Ya jelas pribumi itu ada, teman-teman. Kalau di Pulau Jawa, ya jelas yang duduki ya orang Jawa. Kalau di Tanah Sunda, ya jelas yang duduki ya orang Sunda. Kalau yang ada di Madura, ya orang Madura. Itu disebut pribumi, teman-teman. Nah, maka dari itu ya, mereka itu ingin merubah sejarah, bahwasanya nggak ada pribumian gitu. Ya kalau saya ini, teman-teman ya, dengarkan ceramah-ceramah mereka itu selalu menghina yaitu orang-orang pribumi. Seperti satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini kan menghina yaitu ulama-ulama pribumi, teman-teman. Kan jelas ya, satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Banyaklah teman-teman yang saya bahas di channel saya ini mengenai Habib-Habib Alawi ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.